Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian yang ada di rumah atau dimanapun berada dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali pada daring matematika yang berarti bisa dikatakan pertemuan ketiga ya. Tetapi pada daring matematika kali ini ada yang beda. Bedanya kenapa? Ada teman kalian beberapa yang tidak mengikuti daring. Karena apa? Karena daring kemarin tidak mengikuti ataupun tidak mengumpulkan yang harus dikumpulkan. Nah, saya apresiasi sekali buat kalian. Jangan hanya kemarin, tetapi hari ini, minggu depan, dan seterusnya kalian tetap selalu ada di grup ini tanpa harus saya atau teman kalian keluarkan. Nah, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kan latihan soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau hari ini apa kira-kira? Ya betul sekali. Kalau hari ini itu adalah materinya barisan dan deret geometri. Ya, ingat barisan dan deret itu jenisnya ada dua. Yang pertama itu barisan dan deret aritmatika. Yang kedua barisan dan deret geometri. Untuk contohnya sebenarnya pas pertemuan kemarin latihan soal sudah saya berikan itu nomor 9 dan 10. Nah, langsung saja. Barisan dan deret geometri. Oke, materi kali ini yang pertama barisan dan deret geometri. Barisan geometri. Nah, barisan geometri adalah barisan bilangan yang tersusun dari suku-suku yang memiliki perbandingan tetap. Oke, ingat ya, bedanya apa? Di sini memiliki perbandingan tetap. Kalau aritmatika mempunyai selisihnya tetap. Kalau aritmatika ya, suku 1, suku kedua berarti tambah berapa, suku 2, ketiga tambah berapa. Tetapi kalau di barisan geometri itu karena memiliki perbandingan, berarti suku 1 sampai suku kedua itu dikalikan berapa, 2 ke 3 kalikan sama juga, 3 ke 4 kalikan sama juga. Nah, sehingga membentuk barisan umumnya seperti ini anak-anak. A suku pertama, suku kedua A kali R, suku ketiga A kali R pangkat 2 dan seterusnya sampai A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, keterangan A itu apa? Suku pertama, barisan geometri. R itu apa? Nah, rasio. Kemudian N itu apa? Urutan suku. Kalau pada barisan aritmatika itu kita kenalnya bukan R tapi beda. Tetapi kalau di barisan geometri itu namanya rasio. Nah, apabila nanti kalian disuruh menentukan misalkan suku pertama sekian, suku kedua sekian, suku ketiga sekian, dan carilah suku ke-10 bilangan geometri tersebut. Rumusnya apa? Nah, rumusnya menggunakan yang ini. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1. Nah, A-nya apa? A-nya suku pertama, R-nya apa? Rasio, dan N-nya apa? Suku yang ditentukan. Nah, kemudian untuk mencari R atau rasio seperti ini anak-anak. Untuk mencari rasio itu berarti U2 dibagi U1. Pokoknya U mburi bagi U ngarepe. Contoh liyane U3 bagi U2, U4 bagi U3, U5 bagi U4 dan seterusnya. Itu untuk mencari rasio. Nah, contoh soal. Diketahui suatu barisan geometri 3, 9, 27 dan 20, 81 dan seterusnya. Jangan kita kunci ke KPI. Diketahui suatu barisan geometri
392781. Berdasarkan hal tersebut, maka tentukan besar rasio dan suku ke-6 dari barisan geometri tersebut. Nah, diketahui U1 atau A-nya berapa? 3. U2-nya berapa? 9. U3-nya berapa? 27 dan seterusnya. Maka menentukan rasio berarti apa tadi? U ngaburi dibagi U ngarep. Berarti apa? U2 dibagi U1. 9 bagi 3, 3. Berarti rasionya adalah 3. Kemudian mencari suku ke-6. Menentukan suku ke-6. Tadi rumusnya apa? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. UN, N-nya berapa? 6. Berarti U6 sama dengan A kali R pangkat N min 1. N-nya 6 dikurangi 1 berarti 5. U6, A-nya ganti 3. R-nya ganti 3 pangkat 5. U6 sama dengan 3 kali 3 pangkat 5, 243. Dan hasilnya U6 adalah 729. Itu untuk menentukan suku ke-6. Nah, lanjut. Yang kedua adalah deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Deret geometri dapat dinotasikan dengan Sn yang berarti jumlah n suku pertama pada barisan geometri. Dirumuskan dengan rumusnya mana? Ini dia Sn. Kok kenapa rumusnya ada 2, Pak? Nah, bedanya seperti ini, Mas, Mbak. Rasio itu kadang ada yang kurang dari 1, dari 1 itu misalkan setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Ada juga yang R-nya lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ya. R-nya 1 bisa enggak, Pak? Oh, enggak bakal bisa nih. R-nya 1 berarti U1-nya 1, U2-nya berarti 1 lagi, U3-nya 1 sampai seterusnya 1 terus. Enggak bakal yang namanya R itu 1 ya. Nah, rumusnya seperti ini, Mas, Mbak. Untuk R kurang dari 1 berarti Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Nah, rumus yang kedua, untuk R lebih dari 1, Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. Intinya seperti ini, kalau R-nya kurang dari 1 berarti 1 kurangi R, ya Pak. Kalau R-nya lebih dari 1 berarti R kurangi 1. Atau juga menggunakan seperti ini, UN sama dengan Sn dikurangi Sn min 1. Tapi kalau menurut saya pakai 2 ini aja, ya. Keterangan A itu suku pertama, R itu rasio, N itu urutan suku, dan Sn itu jumlah N suku pertama. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Diketahui barisan deret geometri dengan suku pertama adalah 6 dan suku keempat adalah 48. Maka jumlah 6 suku pertama adalah, nah, ini soalnya beda sedikit nih. Biasanya kan U1, U2, U3 dan seterusnya. Tapi ini ternyata meloncat. Suku pertamanya 6, kemudian suku keempat langsung 48. Nah, penyelesaiannya seperti ini, Mas, Mbak. Diketahui U1 atau A itu 6, U4 sama dengan 48. Nah, yang pertama adalah kita cari rasionya dulu. Kenapa kok cari rasionya dulu, Pak? Lah biar kita bisa mengetahui rumus Sn yang mana yang kita ambil atau kita gunakan. Menentukan rasio. Nah, di sini kita menggunakan yang suku keempat. Kok bisa nih suku keempat, Pak? Lah nek suku pertama itu hanya A saja, tidak ada kali R-nya, ya. Oleh karena itu menggunakannya suku keempat. U4 itu sama dengan rumusnya adalah
A kali R pangkat 3. Kok R pangkat 3 Pak? Tak ulangi lagi di sini Mas Mbak. Tadi rumus UN itu apa? UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nek N kalau N-nya 4 berarti U4 sama dengan A kali R pangkat N-nya 4 dikurangi 1 berarti berapa? 3. Betul sekali. Oleh karena itu di sini tulisnya A kali R pangkat 3. Nah, kemudian U4 berapa? 48. Kemudian A-nya berapa? 6. Nah, kemudian R pangkat 3. Nah, kemudian di sini karena kita mencari R pangkat 3 berarti 48 bagi 6 sama dengan R pangkat 3. Dan ketemu R pangkat 3-nya adalah 8. Ingat ya, itu masih R pangkat 3. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 8 itu berapa? Yaitu hasilnya adalah 2. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya 2. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, jadi R-nya sama dengan 2 dan R lebih dari 1. Berarti rumus Sn yang kita gunakan adalah yang R dikurangi 1. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R kurangi 1. N-nya ganti 6, A-nya kan ganti 6. Tadi kan jumlah suku ke-6 kan ya. Nah, berarti S6. A-nya tadi 6. R-nya tadi kita ketemu berapa? 2. 2 pangkat N. Oh, ini ada yang salah berarti ini ya. Ini berarti ada yang salah ya. Oh iya, ini salah penulisan. Ini sebenarnya 2 pangkat 6 ya, bukan 2 pangkat 5. Oh, salah penulisan, saya lupa keteledor. Nah, kemudian 2 pangkat 6 hasilnya kan 64. 6 kali 64 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. 64 kurangi 1 63. 6 kali 63 378. Tadi 2 kurangi 1 1. Berarti S6-nya adalah 378. Ya. Ingat, kalau R-nya lebih dari 1 berarti pakai yang R kurangi 1. Kalau R-nya kurang dari 1 berarti 1 kurangi R. Itu ya. Nah, lanjut. Di situ ada 2 buah soal. Silakan kalian kerjakan di buku catatan. Kemudian seperti biasa, hasil pengerjaan kalian silakan difoto kemudian dikirim ke grup. Nanti ini sebagai nilai harian yang ketiga. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mohon maaf apabila tadi ada penyampaian yang salah ataupun ada tulisan yang salah. Nah, karena kesalahan itu semata-mata punya saya dan kesempurnaan itu semata-mata hanya punya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.